Ini terakhir kita sudah sampai di sini. Pertemuan kita terakhir 22 Januari karena pertemuan yang lalu kita tidak ada kegiatan. Ini adalah sampai di sini. Jadi intinya terakhir dari berbagai macam pembahasan bahwa wujud adalah hakikat tunggal yang bergradasi. Jadi wujud adalah hakikat tunggal yang bergradasi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan baru yaitu bab 1.6 yang mempartikularisasi wujud. Mempartikularisasi itu artinya membuat dia partikular, membuat dia menjadi seakan-akan berpisah-pisah. Seperti kalau kita menyaksikan ombak seperti berpisah-pisah. Padahal itu kan sebetulnya sama-sama lautan. Jadi kalau kita melihat ombak yang besar itu seperti satu ombak dengan ombak lain kan berpisah tuh. Padahal sebetulnya di bawahnya kan tidak berpisah. Jadi walaupun ombak itu berpisah-pisah tetapi dia tetap berada pada lautan yang sama. Ya, jadi begitulah juga dengan mempartikularisasi wujud. Seakan-akan kelihatannya partikular, seakan-akan berbagian-bagian, tetapi sebetulnya tetap satu wujud. Ya, dia tetap berada pada wujud. Seperti kesimpulan terakhir, dia adalah tunggal, cuma bergradasi. Nah, sehingga seakan-akan gradasinya itu seakan-akan berpisah-pisah. Seperti tadi ombaknya seakan-akan berpisah satu ombak dengan ombak lain. Ya, bahkan kalau kita lihat ombak di lautan, seakan-akan nanti air di tengah lautan berkurang. Kenapa? Karena lari ke pinggir. Tapi kalau kita lihat bagaimanapun besarnya ombak, ya air laut tetap sama. Mereka ombak-ombak itu berlari-lari menuju ke tepi, tetapi air tetap sama, tidak berkurang. Tidak turun, tidak surut. Apa sebabnya? Karena berada pada samudra yang sama. Sekarang kita masuk pada membahas tentang mempartikularisasi wujud. Ini nanti sampai di sini, nanti kita pindah ke sini nih. Ya. Mempartikularisasi wujud. Ya. Kalau bahasa Arab ini takhassus al-wujud. Jadi kata khas ini, takhassus al-wujud. Ya. Biwujudihi salasa. Dengan wujud adalah ada 3. Jadi wujud terpartikularisasi ke dalam 3 kelompok, 3 aspek. Jadi wujud terpartikularisasi ke dalam 3 aspek. Takhassusil wujud biwujuhin salasatin. Jadi wujud mengalami partikularisasi menjadi 3 wajah dengan 3 aspek. Pertama adalah partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Jadi yang pertama adalah partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Prinsipil dan hakiki dengan perantaraan zatnya sendiri. Yang zat ini ada dengan sendirinya. Ya, jadi zat ini ada dengan sendirinya karena disebut dengan swa subsisten atau swa eksisten. Ya, jadi namanya swa subsisten atau swa eksisten. Eksisten kan eksistensi, ada dengan sendirinya. Subsisten adalah ada juga dengan sendirinya. Jadi dia subsisten, dia muncul seakan-akan bagian daripadanya. Jadi dia menjadi bagian daripadanya atau menjadi wujud dengan sendirinya. Jadi pertama, partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Kan wujud itu tunggal. Jadi wujud ini adalah tunggal. Ya. Jadi kita lihat, jadi wujud itu tunggal. Ya. Jadi wujud itu adalah tunggal. Ya. Jadi hakikat wujud adalah tunggal seperti pembahasan sebelumnya. Itu tunggal dan dia juga prinsipil mendasar. Ya, tidak ada yang lain selain daripada wujud. Ya. Dan hakiki dengan perantaraan zatnya sendiri. Seperti mana cahaya. Cahaya itu terang dengan sendirinya karena zatnya. Jadi cahaya itu tidak membutuhkan cahaya lain. Kenapa? Karena ya memang namanya cahaya zatnya ya terang.
Yang namanya cahaya saatnya terang, sehingga untuk melihat cahaya tidak butuh cahaya. Beda misalnya dengan tembok, zatnya tidak terang, sehingga untuk melihat tembok di malam hari kita harus menggunakan cahaya. Di siang hari harus ada matahari. Jadi itu yang disebut dengan wujud yang tunggal, prinsipil, dan hakiki dengan perantaran zatnya sendiri. Ya, karena dia adalah ada dengan sendirinya. Jadi dia ada. Kalau cahaya tadi terang dengan sendirinya. Jadi cahaya tidak perlu kita mencari cahaya dengan menggunakan cahaya lain. Kalau kita mencari cahaya di sebuah tempat yang gelap, ya tidak perlu pakai cahaya lain. Misalnya kita cari lilin yang menyala di dalam gelap gulita, ya kita tidak perlu butuh senter misalnya, butuh pelita. Kenapa? Karena lilin itu sendiri sebagai cahaya, dia menyala. Dan dia menunjukkan bahwa dia adalah swa-eksisten. Dia ada dengan sendirinya. Seakan-akan dia angkat tangan, nih saya adalah sang lilin yang kamu cari. Begitu, swasi eksisten. Itu yang pertama. Jadi ini adalah yang pertama. Ya. Yang kedua, partikularisasi hakikat wujud. Partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan karakteristik pada tingkatan-tingkatannya. Jadi ini adalah pada tingkatan-tingkatannya. Kalau di atas adalah hakikat wujud yang tunggal itu, kemudian memang memiliki sifat gradasi. Jadi memang zatnya memiliki sifat gradasi, sehingga dia bisa menjadi subsisten. Kemudian yang kedua, partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan. Perantaraan apa? Karakteristik pada tingkatannya. Jadi artinya namanya gradasi kan tingkatan-tingkatan itu mempunyai karakteristik. Seperti kalau kita membuang batu di lautan, Bapak Ibu, kita anggaplah ini adalah danau yang tenang. Terus kemudian kita membuang batu di sana. Pada saat kita membuang batu di dalam danau itu, nanti akan melahirkan riak, gelombang. Nah, gelombang itu berbeda-beda setiap tingkatannya. Semakin menjauh dari pusat jatuhnya batu, semakin kecil. Semakin dekat dari pusat jatuhnya batu, semakin besar ombaknya. Nah, begitulah maksudnya di sini. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan karakteristik pada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang dekat kepada pusat jatuhnya batu tadi gelombangnya besar, yang jauh dari pusat jatuhnya batu tadi gelombangnya kecil. Dan karakteristik ini tidak berada di luar tingkatan-tingkatan tersebut. Jadi karakteristik ini bukan di luarnya, di dalam. Jadi tadi kita lihat bahwa gelombang itu berbeda-beda pada setiap tingkatan, ya, tetapi sebetulnya dia berada di luar. Dia adalah bagian tak terpisahkan daripada air yang tenang yang kemudian kita jatuhkan padanya batu. Ya. Jadi tidak berada di luar tingkatan-tingkatan tersebut, melainkan karakteristiklah yang membentuk setiap tingkatan. Jadi karakternya membentuk setiap tingkatan. Misalnya karena jaraknya dari pusat sekian, maka dia besarannya sekian. Jaraknya mendekat, dia lebih besar. Jaraknya menjauh, lebih kecil gelombangnya. Jadi karakteristiklah yang membentuk setiap tingkatan. Yang ketiga, partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan hubungannya kepada beragam fluiditas. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan hubungannya kepada beragam fluiditas. Nah, Bapak Ibu Jemaat sekalian, bagi yang baru bergabung, kita sampaikan bahwa di dalam setiap sesuatu ada dua unsurnya, yaitu wujud dan fluiditas. Jadi kita ulangi kembali ini. Ya, jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini, ya. Kita gambarkan di sini, ya. Kalau kita punya, sering kita jadikan contoh dalam meja misalnya, ya. Ya, kita punya meja. Nah, meja ini cuma sekian berbahagia, ini adalah fluiditas. Tapi meja ini kita bicarakan karena dia ada. Jadi sebetulnya kalau kita tulis meja ada. Meja ada.
Kita suka dulu menulis banyak di sini. Mangga ada, rumah ada, langit ada. Jadi sebetulnya kalau kita menulis meja, ada kata ada di belakangnya. Karena kalau tidak ada kata ada, tidak mungkin kita tulis, tidak mungkin kita mengenal. Ya, langit ada. Kalau tidak ada langit, tidak mungkin kita mengenalnya. Jadi meja ada, langit ada, rembulan ada, matahari ada. Kata ada di belakangnya itu sama semuanya karena bersifat tunggal. Ya, bersifat tunggal. Sedangkan yang di depan ini berbeda-beda. Ini yang disebut dengan kuiditas. Ya, jadi kalau kita tulis di belakangnya ini adalah meja ada, ya. Langit ada, bulan ada, matahari ada, ya. Matahari ada, apalagi lautan ada, kereta ada, dan seterusnya. Ya. Nah, semua yang kita tulis di sini pasti berlaku kata ada. Nah, kata ada di sini, ya, ini adalah sama. Ini kata ada di sini adalah sama. Ya. Sedangkan ini yang berbeda-beda. Ya. Jadi kata ada di sini sama, dia adalah tunggal. Ini yang kita bahas dulu dengan pendekatan bahasa namanya univokal. Kata ada di sini, ada di sini, ada di sini namanya univokal. Lawannya univokal adalah equivokal. Jadi meja ada, langit ada, bulan ada, matahari ada, lautan ada, kereta ada, dan seterusnya ada. Yang di belakang ini, di depan ini berbeda-beda. Meja, langit, bulan, matahari. Jadi ini bisa datang dan pergi, tapi ini tidak pernah bisa hilang. Langit bisa nanti runtuh, tapi ada tetap ada. Bulan bisa suatu saat tenggelam, atau ke kiamat, dia ini tetap ada. Apa sebabnya? Ada, tidak pernah terkena kata tidak ada. Karena kalau terkena kata tidak ada, bertentangan dengan kata ada. Jadi kata tidak ada, beda sifat dengan ada. Jadi dengan demikian, yang bisa tidak ada cuma ini mejanya, langitnya, bulannya, mataharinya, lautannya, keretanya, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan kuiditas. Ya. Kuiditas. Ya. Terkadang ada yang menyebutnya juga dengan esensi. Ya. Tapi kebanyakan pakai istilah kuiditas. Kalau ini disebut dengan wujud, ya. Atau eksistensi. Ya. Ini adalah wujud atau eksistensi. Kuiditas, esensi, wujud, eksistensi. Begitu. Nah, jadi ketika disebutkan seperti tadi di sini, ya. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan hubungannya kepada beragam kuiditas. Ya, jadi itu tadi. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan hubungannya kepada beragam kuiditas yang memiliki zat yang berbeda-beda. Ingat, kalau kuiditas zatnya berbeda-beda. Ya, batu dengan minyak pasti beda. Ya, bahkan air dengan minyak beda, walaupun ada kesamaan, sama-sama cair. Karena pengaruh hubungan ini, maka perbedaan di antara kuiditas berkonsekuensi pada munculnya perbedaan. Karena pengaruh hubungan ini, perbedaan di antara kuiditas berkonsekuensi pada munculnya perbedaan. Perbedaan ya di antara wujud. Jadi seakan-akan terjadi perbedaan. Ya. Di antara wujud dan perbedaan ini dinisbatkan kepada aksidental kepada wujud. Aksiden. Apa itu aksiden? Nah, jemaah sekalian, aksiden itu contohnya tadi lagi, ya, contohnya tadi adalah lautan. Kemudian ombak. Ya. Lautan ini adalah kita sebut dengan wujud, ya. Sedangkan ombak kita sebut dengan aksiden. Jadi ombak ini adalah aksiden dari lautan. Ya, jadi aksiden. Apa sebabnya? Yang utama adalah lautannya. Ombaknya hanya aksiden saja. Kalau tidak ada ombak, ya tidak ada aksiden. Maaf, kalau tidak ada lautan, tidak ada aksiden. Jadi ombak ini adalah aksiden terhadap lautan. Ya, aksiden artinya datang belakangan. Yang utama adalah lautannya. Seperti juga misalnya meja. Ya. Meja dengan kayu.
Meja adalah aksiden. Kalau ini ombaknya aksiden. Ya. Kalau ini mejanya aksiden. Ya. Ini adalah mejanya aksiden. Biasanya kalau aksiden dilawankan dengan apa namanya substansi. Jadi ini substansinya, ini substansinya. Jadi ini adalah mejanya adalah aksiden, kayunya yang inti. Karena kayu ini nanti bisa berubah jadi meja, bisa berubah jadi lemari, bisa berubah jadi kursi, bisa juga berubah jadi apa? Kusen, bisa berubah jadi mobil truk. Mobil truk kan biasa dari kayu juga. Jadi mobil truk, meja, kursi, lemari itu namanya aksiden dari kayu. Ya. Jadi aksiden dari kayu, aksiden daripada kayu. Begitu ya, ini ombak ini adalah aksiden daripada lautan. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Jadi ada aksiden namanya. Jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi perbedaan ini disebabkan secara aksidental kepada wujud. Aksidental kepada wujud berarti seperti ombak terhadap lautan. Jadi kalau kita ibaratkan lautan sebagai wujud, maka ombaknya ada aksidennya. Kalau ibaratkan kayu sebagai wujud, lemari adalah aksidennya. Seperti itu Pak Bu sekalian. Partikularisasi, ya partikularisasi itu ini kan sebetulnya partikular ini dari bahasa Inggris partikular, ya. Partikular itu mengkhususkan. Jadi biasa disebut dengan individuasi atau ke bahasa Arab takhasus dari kata khas. Makanya tadi bahasa Arabnya pakai takhasus, ya. Kalau kita lihat tadi bahasa Arabnya sini takhasus ini, ya. Yang menggunakan kata takhasusil wujud, ya. Takhasusul wujudi biwujuhin salasatin, ya. Jadi partikularisasi atau individuasi atau istilah lainnya adalah takhasus, pengkhususan adalah terpisahnya sesuatu dari sesuatu yang lain. Seperti yang tadi ombak itu kan aslinya adalah ombak itu kan aslinya adalah lautan. Kemudian dia seakan-akan begini naik ke atas, nah gitu. Ya, nih. Nah, seakan-akan ini berpisah dengan ini, nah, begitu. Seakan-akan ini berpisah dengan ini, padahal sebetulnya ini sama-sama di bawah sini. Ini di bawah sini adalah lautan namanya. Ya. Sama-sama lautan. Ya. Ini adalah lautan. Tapi seakan-akan ini ombak ini berpisah dengan ini, makanya bisa dihitung. Ombak pertama, ombak kedua, ombak ketiga, ombak keempat, dan seterusnya. Jadi partikularisasi atau kata khusus adalah terpisahnya sesuatu dari sesuatu yang lain. Terpisah yang tadinya menyatu, sekarang terpisah. Sama misalnya dengan kelas. Kelas itu kan sebetulnya aslinya adalah bunian, gedung. Tapi karena dipisah-pisah, menjadi bagian-bagian namanya fasal. Fasal itu artinya bagian, pemisah. Jadi terpisah-pisah namanya fasal. Makanya fasal dalam bahasa Arab artinya pemisah, pembeda. Dibedakan antara ini dengan ini, yang tadinya gedungnya panjang, dipisah-pisah. Maka menjadilah namanya fasal. Yang mengalami partikularisasi adalah hakikat wujud. Yang mengalami pemisahan atau partikularisasi adalah hakikat wujud yang berada di alam eksternal. Nah, persis sama tadi dengan ombak. Kalau ombak di bawah kan lautan sama di bawah. Nah, jadi kalau misalnya kita berada di dalam lautan, menyelam, itu kita tidak merasakan ombak. Ombak ada di atas di permukaan. Ya, kalau kita menyelam, diving di dalam lautan, ya kita tidak merasakan ombak. Kenapa? Karena ombak itu di permukaan. Ya, jadi begitulah juga dengan partikularisasi ini. Dia ada di permukaan saja sebetulnya, bagian eksternal. Ini. Di alam eksternal. Bukan konsep wujud yang berada di alam mental atau pikiran. Ya. Yang akan dikaji di sini adalah keterpisahan sesuatu dari sesuatu yang lain di dalam hakikat wujud. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita perlu ketahui bagi yang baru bergabung bahwa yang namanya wujud ini ada 2 macam. Sebetulnya ada 4 macam, tapi yang kita bicarakan di dalam hikmah ini cuma 4, cuma 2. Yang pertama adalah wujud eksternal. Ini wujud eksternal. Kalau kita melihat pohon di luar, kita melihat batu di luar, kita melihat awan di luar, itu namanya wujud eksternal, di luar diri kita. Begitu awan kita lihat,
kemudian membentuk atau masuk ke dalam pikiran kita, mental kita, maka kita tahu yang namanya awan. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam pikiran kita. Namanya wujud mental, wujud pikiran, wujud zihni namanya. Kalau di luar namanya wujud eksternal. Nama lainnya wujud khariji. Ya, wujud khariji di luar. Kita sudah terangkan dulu bagaimana caranya wujud eksternal, wujud luar masuk ke dalam diri kita. Masih ingat dulu istilah abstraksi. Ya, kita abstraksi. Terus sudah masuk dalam pikiran kita. Tetapi pada saat masuk dalam pikiran kita, masuk dalam mental kita, tidak masuk efek-efeknya. Misalnya api tidak masuk panasnya, batu tidak masuk beratnya, gitu. Gedung tidak masuk beratnya. Jadi yang masuk itu hanya apa namanya saja, hanya konsepnya saja. Karena kalau masuk efek-efeknya, ya pikiran kita tidak cukup. Ya, bayangkan kalau api masuk dengan panasnya, batu masuk dengan beratnya, kesulitanlah pikiran kita. Kita tidak mungkin. Jadi dengan demikian pada saat kita mengabstraksi wujud yang ada di luaran, wujud eksternal, menjadi wujud mental, maka yang tidak ikut adalah efek-efeknya, pengaruh-pengaruhnya. Ya seperti tadi, batu dengan beratnya, api dengan panasnya, air dengan dinginnya, begitu. Air dengan dengan basahnya, tidak masuk dalam pikiran kita. Tetapi setelah kita melihat air di luar, pikiran kita memahami bahwa yang namanya air itu cair dan dingin, basah. Setelah pikiran kita memahami yang namanya api, dia api itu panas, ya begitu. Jadi wujud eksternal bukan konsep wujud yang berada di alam mental atau pikiran. Jadi kalau di alam pikiran seperti tadi di dalam lautan kita menyelam, tidak ada perbedaan. Berhubungan dengan partikularisasi hakikat wujud, ada 3 bentuk yang dapat digambarkan. Jadi berkaitan dengan partikularisasi hakikat wujud, ada 3 bentuk yang dapat digambarkan. Yang pertama, partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Yang tunggal ini adalah yang prinsipil dan hakiki. Bagi yang baru bergabung, kita sampaikan bahwa wujud itu bersifat tunggal, prinsipil, mendasar, dan hakiki. Kenapa disebut prinsipil? Karena tidak ada yang lain selain daripada wujud. Wujud itu tidak pernah tidak ada. Karena namanya wujud, ada, tidak pernah tidak ada. Makanya wujud itu adalah tunggal, tidak bisa tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Nah, maka kalau kemudian timbul partikularisasi, nah maka inilah pembahasannya. Partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Karena dia tunggal. Aslinya tunggal kan tidak bisa dipartikularisasi. Maka apa maksudnya partikularisasi hakikat wujud yang tunggal? Dengan perantaraan zatnya sendiri. Yang saat ini ada dengan sendirinya. Yang tadi disebut dengan sua subsisten atau sua eksisten. Ya. Jadi dia adalah ada dengan sendirinya. Di sini hakikat wujud yang berlawanan dengan ketiadaan mutlak. Jadi namanya wujud itu berlawanan dengan ketiadaan mutlak. Apa sebabnya? Karena kalau dia wujud, tidak bisa tidak ada. Jadi yang namanya wujud tidak bisa tidak ada. Yang namanya ada, tidak bisa tidak ada. Dia selalu ada, tidak bisa ditidakadakan. Bahwa ada yang disebut dengan tidak ada, tetapi bukan ada yang ditidakadakan. Ya, jadi hakikat wujud yang berlawanan dengan ketiadaan mutlak. Ya. Terpisah atau terpartikularisasi dari ketiadaan mutlak dengan perantaraan zatnya sendiri. Dan zat ini ada dengan dirinya sendiri atau ada dengan sendirinya. Bukan dengan perantaraan yang lain yang berada di luar hakikat wujud. Seperti tadi kita bicara dengan cahaya. Cahaya itu adalah menerangkan bahwa dirinya ada tanpa menggunakan perantaraan yang lain. Wujud juga begitu. Jadi wujud itu adalah ada, dia menerangkan keberadaannya sendiri, yang disebut dengan istilah sua subsisten ataukah sua eksisten. Bukan dengan perantaraan yang lain yang berada di luar hakikat wujud. Karena tidak ada sesuatu yang lain selain wujud. Ya. Tidak ada sesuatu yang lain selain daripada hakikat wujud. Jadi ingat, tidak ada yang lain selain daripada hakikat wujud. Jadi yang ada hanya wujud saja. Kalau ada partikularisasi itu karena sifat wujud yang bergradasi.
ketiadaan mutlak bukanlah sesuatu yang berada di luar hakikat wujud. Jadi ketiadaan mutlak bukanlah sesuatu yang berada di luar hakikat wujud. Artinya berhadapan-hadapan, tidak. Karena kalau ketiadaan mutlak sesuatu yang berada di luar hakikat wujud, kan berarti ada dua yang berhadapan-hadapan. Ada dan ada tiada. Nah ini tidak mungkin. Ya, jadi ada, kalau kita mengatakan, ingat, kalau kita mengatakan tidak ada, adakah tidak ada? Ada, berarti salah, berarti ada kan? Contohnya juga sekalian, kalau kita tanya, adakah tidak ada? Ada, nah, berarti tidak ada. Ya, jadi coba dengarkan kita menggunakan bahasa. Pertanyaan. Adakah tidak adaan? Ini terlalu kecil ya. Ini terlalu besar ya. Adakah ketidak adaan? Adakah ketidakadaan? Ya. Kalau kita jawab apa kira-kira? Kalau kita jawab ada misalnya, berarti yang ada kan ini ada. Ya. Adakah ketidakadaan? Mesti kan ada. Kalau misalnya katakan ada, ya. Coba deh kita renungkan Pak Bu sekalian. Adakah ketidakadaan? Ada. Nah, berarti kan ujung-ujungnya dia berada dalam wilayah ada juga kan? Kita katakan, adakah ketiadaan? Ada. Apa bedanya kalau kita tanya, adakah kereta? Ada. Adakah kereta? Adakah kereta? Nanti jawabannya ada. Nah, kan sama jawabannya. Kereta ada. Berarti ada ini, kereta ini mengambil bentuknya di dalam ada. Jadi kalau begitu kereta di sini hanya merupakan fluiditas daripada ada. Ya. Nah begitu ya di sini kata tidak ada, kalau kita jawab ada, berarti dia adalah fluiditas dari kata ada. Status tidak ada sama dengan kereta, sama dengan langit, sama dengan bumi, sama dengan makanan, sama dengan minuman dan sebagainya. Kalau kita katakan ada ketiadaan, jawabannya tidak ada. Ya, kan begitu. Jawabannya tidak ada ketiadaan. Berarti artinya apa Mas sebagai yang ada hanya ada. Kalau kita katakan ada ketiadaan, tidak ada. Berarti benar bahwa yang mutlak ada cuma ada. Ya. Tapi kalau kita jawab ada, berarti kata tidak ada yang kita bicarakan di sini adalah sama dengan kereta. Kenapa? Dia ada. Berartinya dia mengambil posisi di dalam kata ada. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian bisa kita pahami ya. Jadi kita ulangi lagi partikularisasi hakikat wujud yang tunggal ya. Jadi tadi kita sudah sampai di sini. Ulangi lagi di sini hakikat wujud yang berlawanan dengan ketiadaan mutlak. Ya. Terpisah, terpartikularisasi dari ketiadaan mutlak dengan perantaraan zatnya sendiri. Dan zat ini ada dengan dirinya sendiri atau ada dengan sendirinya, bukan dengan perantaraan yang lain yang berada di luar hakikat wujud. Karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada hakikat wujud. Jadi tidak ada sesuatu yang lain selain daripada hakikat wujud. Ketiadaan mutlak bukanlah sesuatu yang berada di luar hakikat wujud. Nah, tadi. Ketiadaan bukanlah sesuatu yang berada di luar hakikat wujud. Kalau kita tanyakan, adakah ketiadaan? Kita jawab ada. Nah, berarti dia berada di dalam wujud. Ya. Ketiadaan mutlak bukanlah sesuatu yang berada di luar hakikat wujud, yang dapat memberikan efek dan pengaruh pada sesuatu yang lain. Oleh karena itu, yang menjadikan hakikat wujud itu ada dan eksis di alam luar eksternal, ya, dan ini di alam eksternal dan memisahkannya ini tadi ya. Jadi ini tadi di eksis di alam eksternal, menjadikannya itu ada dan eksis di alam eksternal, ya, dan yang
memisahkannya dari ketiadaan mutlak tidak lain adalah dirinya sendiri yang ada dengan sendirinya. Jika kita melihat seluruh keberadaan, mulai dari wujud niscaya hingga wujud mungkin, wujud niscaya artinya wajibul wujud, wujud mungkin artinya mungkinul wujud, dan tingkatan-tingkatan wujud sebagai satu hakikat yang prinsipil dan hakiki yang berpijak pada dirinya sendiri dan tidak memerlukan selain dirinya dalam keberadaannya. Lalu diasumsikan berhadapan dengan ketiadaan mutlak, maka menjadi satu hakikat itu terpisah dan terpartikularisasi dengan ketiadaan mutlak, tidak lain adalah satu hakikat itu sendiri, bukan dengan perantaraan selainnya. Karena selainnya adalah ketiadaan mutlak yang tidak memiliki eksistensi. Jadi ketiadaan mutlak itu tidak memiliki eksistensi. Karena tadi ketiadaan mutlak, dia juga berada dalam hakikat ada tadi. Yang paling gampang tadi kita tanya, apakah ada ketiadaan? Apakah ada ketidakadaan? Nah, pasti kita menjawab ada. Nah, berarti kan dia ada dalam wujud itu sendiri. Dia ada dalam keberwujudan. Ya. Adakah ketidakadaan? Ada. Nah, berarti kan ada. Sama kalau kita katakan adakah meja? Ada. Berarti meja itu mengambil tempat di dalam ada. Ya, ini yang dimaksud dalam kalimat-kalimat ini. Ya. Dan karenanya yang namanya ketidakadaan itu tidak berhadapan-hadapan dengan keberadaan. Ya. Kalau berhadapan-hadapan kan ada dua. Ya. Jadi kalau berhadapan-hadapan ada dua. Ada satu yang ada dan ada satu yang tidak ada. Ya. Yang bisa diperhadapkan apa? Yang bisa diperhadapkan itu adalah kuiditas. Meja bisa diperhadapkan dengan kursi. Kursi bisa diperhadapkan dengan mobil truk. Ya, begitu. Misalnya, kalau kita kumpulkan semua cahaya, mulai dari cahaya matahari hingga cahaya lilin, menjadi satu cahaya yang kemudian kita asumsikan berhadapan dengan kegelapan. Maka yang membuat satu cahaya ini berbeda dan terpisah atau terpartikularisasi dengan kegelapan tidak lain adalah cahaya itu sendiri. Bukan sesuatu yang lain di luar cahaya. Bapak sekalian, sebelum kita lanjut mungkin bisa direnungkan ini. Jadi yang namanya gelap itu sebetulnya tidak ada. Ya. Kenapa kita menyebut ada gelap? Karena ada cahaya. Jadi cahayalah yang menyebabkan kita mengatakan ada gelap. Apa yang disebut dengan gelap? Yaitu yang tidak ada cahaya padanya. Yang tidak ada cahaya padanya kita sebut dengan gelap. Nah, ketika cahaya itu memancar melampaui tempat yang tadinya gelap, dia menjadi tidak gelap lagi. Jadi artinya apa? Gelap itu sebetulnya tidak ada. Kata gelap itu adalah ikutan terhadap cahaya. Gitu. Maka dia katakan, kalau kita kumpulkan semua cahaya, mulai dari cahaya matahari hingga cahaya lilin. Cahaya matahari yang paling besar, lilin kan paling kecil. Menjadi satu cahaya yang kemudian kita asumsikan berhadapan dengan kegelapan. Maka yang membuat satu cahaya lilin, cahaya lampu, cahaya rembulan, cahaya matahari, berbeda dan terpisah atau terpartikularisasi dengan kegelapan, tidak lain adalah cahaya itu sendiri. Bukan sesuatu yang lain di luar cahaya. Jadi yang menghadirkan kegelapan bukan sesuatu di luar cahaya. Jadi kegelapan muncul karena cahaya juga, yaitu daerah, wilayah yang tidak terkena cahaya disebut dengan gelap. Karena di luar cahaya adalah kegelapan. Dan kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Kan begitu Bapak sekalian. Kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Yang mustahil dapat memberikan efek sehingga dapat membedakan dirinya dengan yang lain. Ketika kegelapan adalah ketiadaan cahaya, kan berarti dia tidak punya hakikat. Ketika dia tidak punya hakikat, tidak bisa memberikan efek. Ketika ketiadaan itu tidak punya hakikat, maka dia tidak bisa memberikan efek kepada apapun juga. Ya, seperti di sini. Kegelapan adalah ketiadaan cahaya
yang mustahil dapat memberikan efek sehingga dapat membedakan dirinya dengan yang lain. Misalnya gelap membedakan dirinya dengan yang lain, tidak bisa. Ketiadaan bisa membedakan dirinya dengan yang lain, tidak bisa. Jadi kata ketiadaan itu hanya menunjukkan sesuatu di dalam ada. Seperti tadi meja, tadinya ada. Terus sang meja tidak menghilang, kita sebut tidak ada. Apa artinya? Meja itu tidak terliputi lagi oleh kata ada. Jadi meja tidak terliputi oleh ada, maka kita sebut dengan meja tidak ada. Jadi tidak ada dalam pengertian mutlak. Tidak ada mutlak. Yang ada itu adalah ketiadaan tempat di dalam ada. Dan itu hanya berlaku pada kuiditas saja. Bukan wujud. Cahaya yang karena memiliki eksistensi dapat membedakan dan memisahkan dirinya dengan kegelapan. Dengan perantaraan dirinya sendiri. Karena cahaya lah yang memiliki eksistensi. Jemaah sekalian, biasanya kalau kita berpikir tentang cahaya ini, makanya biasa disampaikan begini, kalau kita melihat kegelapan, tidak perlu kita marah-marah. Tidak perlu kita mengamuk. Tidak perlu kita menembak sana sini. Karena kegelapan kalau ditembak tidak akan hilang. Ya. Dia ditembak pun kegelapan tidak hilang. Kita pakai pedang diacungkan kemana-mana, kegelapan tidak hilang. Kenapa? Karena kegelapan hakikatnya tidak memiliki hakikat. Ya. Jadi kita pakai pedang menebas-nebaskan di dalam kegelapan, ya kegelapan tidak hilang. Kita pakai senjata, tembakkan di dalam kegelapan, ya kegelapan tidak hilang. Kita pakai kepalan tangan kita meninju-ninju kegelapan, ya kegelapan tidak hilang. Ya, kenapa? Karena kegelapan tidak punya eksistensi sebetulnya. Tidak memiliki eksistensi. Yang memiliki eksistensi adalah cahaya. Nah, karenanya untuk menghilangkan kegelapan, kata para alim ulama, adalah dengan menyalakan cahaya. Begitu kita menyalakan lilin, maka kemudian cahaya gelap dengan sendirinya hilang. Nah, begitulah sehingga para nabi datang membawa cahaya. Para nabi dan manusia suci itu adalah membawa cahaya. Dan karena dia membawa cahaya, sebetulnya tidak bisa dipadamkan. Ya, walaupun berusaha mereka memadamkannya. Siapakah yang ingin memadamkan cahaya? Yang ingin memadamkan cahaya itu adalah orang-orang yang jahat. Kan biasanya pelaku kejahatan lah yang tidak butuh cahaya. Karena kalau dia ada cahaya, ya dia kelihatan kejahatannya. Saya pencuri biasanya tuh beraksinya pada waktu gelap. Ya. Jadi orang mencuri pada waktu gelap. Jadi kesimpulannya yang butuh kegelapan itu adalah pelaku kejahatan. Sedangkan orang yang hatinya masih asli itu pasti butuh cahaya. Nah, jemaah sekalian, inilah yang menyebabkan sehingga upaya-upaya untuk mematikan cahaya itu selalu ada, tetapi tidak akan pernah bisa mati sama sekali. Yang ada adalah bisa menghambat cahaya itu tidak sampai kepada yang lain dengan menutupinya, ya seperti yang dikatakan dalam Al-Quran ini. Ya. Kita lihat di dalam surat 61. Kita baca dulu dari ayat ini. Wa idh qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini sesungguhnya aku ini Rasulullah, Rasul Allah ilaikum untuk kalian. Musaddiqan membenarkan atau teruskan lima baina yadayya. Meneruskan apa yang sudah ada pada zaman saya. Maksudnya sebelum saya. Minat Taurat, dari Taurat. Jadi saya ini adalah Rasul Allah untuk kalian. Musaddiqan membenarkan lima baina yadayya.
kitab suci yang ada sekarang, yaitu pada saat saya datang, yaitu Taurat, minat Taurat. Sekaligus wa mubasyiran, memberikan kabar gembira. Birasulin, akan datangnya seorang rasul. Ya'ti, akan datang. Mimba'di, setelahku. Ya'ti mimba'di, datang setelahku. Jadi ada rasul, masih ada seorang rasul, kata rasul itu seorang rasul. Masih ada seorang rasul, ya'ti, akan datang setelahku. Ismuhu, namanya rasul itu Ahmad. Itu namanya Ahmad. Falamma ja'ahum, tatkala Ahmad itu datang kepada mereka, bil bayinati, dengan membawa al-bayinat, yaitu keterangan yang jelas, kitab suci. Qalu, mereka berkata, hada sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Sama dengan nabi-nabi yang lain. Baru kemudian, waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Mimman, ketimbang. Mimman iftara, ketimbang orang-orang yang iftara, mengada-adakan. Alallahi, atas nama Allah, al-kadhibah. Wahua, sementara dia, orang ini, man, ini siapakah yang lebih zalim ketimbang atau daripada orang-orang yang mengada-adakan Allah, atas nama Allah, al-kadhib, kedustaan. Wahua, dan dia ataukah sementara dia, yuda'a, diajak, dipanggil, ilal Islam, kepada al-Islam. Wallahu la yahdil qauma zalimin. Dan Allah tidak akan berikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim. Wallahu la yahdil qauma zalimin. Bagaimana caranya menolak nabi itu? Jadi ini artinya ini sudah Islam ceritanya ini. Karena ingat, tatkala datang kepada mereka dengan membawa al-bayinat, mereka mengatakan hada sihrun mubin. Jadi ini pasti pengikut Muhammad. Karena Nabi Isa mengatakan, falamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka Ahmad itu, kan sudah datang Ahmad, bil bayinat, dengan keterangan yang jelas, mereka mengatakan hada sihrun mubin. Lalu kemudian Allah mengatakan, alangkah bodohnya orang itu. Karena datang kepadanya Nabi Muhammad, tetapi mereka membuat-buat kedustaan setelah itu. Membuat cerita-cerita yang berkenaan dengan sekitar Nabi Muhammad dan Islamnya. Nah, apa yang dilakukannya? Mereka ingin memadamkan cahaya itu. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi. Mereka ingin memadamkan nur Allah, cahaya Allah. Bi'afwahib, dengan mulut-mulut mereka. Dengan membuat cerita-cerita yang tidak berdasar. Yang kemudian sekarang kita sebut dengan hadis-hadis. Jadi liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Tetapi apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan terus menyempurnakan cahayanya. Karena cahaya aslinya tidak bisa ditiadakan. Wallahu mutimmu nurihi. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir atau penolak itu marah, benci. Dan ini nanti kenapa disempurnakan? Karena dia akan menjadi pemenang di akhir zaman. Ayat berikutnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dengan agama yang hak, li, untuk yuzhira, dimenangkan, dinampakkan, yuzhira, dizohirkan. Kenapa menggunakan kata dizohirkan? Karena bersamaan dengan zohirnya pembawa agama itu. Pembawa agama inilah yang selama ini mau dipadamkan di sini. Liyutfi'u nurallah. Bagaimana caranya Allah menyempurnakan cahaya itu? Cahaya itu ditarik ke atas. Sehingga menjadi batin, menjadi tidak kelihatan. Pada akhirnya nanti liyuzhira. Dia akan zohir. Ya, dan dia akan datang menunjukkan bahwa dia adalah kebenaran di atas aturan dan keagamaan yang lain. Liyuzhira ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun
para musyrik itu tidak senang. Kata musyrik di sini jangan artikan orang musyrik Mekah, tetapi mereka beragama, tetapi pada saat yang sama mereka mempertuhankan juga hawa nafsu mereka, sehingga mereka tidak mempelajari, tidak bisa mengambil kebenaran dari Al-Quran, karena mereka mempertuhankan pendapat-pendapat terdahulu mereka. Nah, jadi begitu. Jadi tadi kita sudah sampai di sini. Ya. Tadi sudah yang ke-1 ya ini. Jadi kita sudah sampai cahaya yang karena memiliki eksistensi dapat membedakan dan memisahkan dirinya dengan kegelapan dengan perantaraan dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya kegelapan tidak bisa memisahkan dirinya dari cahaya karena dia tidak ada. Hakikat wujudlah yang membedakan dan memisahkan dirinya dari ketiadaan dengan perantaraan dirinya sendiri yang ada dan eksis dengan sendirinya. Kedua, tadi kita sudah belajar yang pertama, sekarang yang kedua ya. Yang kedua, partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan karakteristik itu sifat-sifat ya. Ya, karakteristik sifat-sifat. Jadi perantaraan sifat-sifat pada tingkatan-tingkatannya. Dan sifat-sifat ini atau karakteristik ini tidak berada di luar tingkatan-tingkatan tersebut. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan karakteristik pada tingkatan-tingkatannya dan karakteristik yang ini tidak berada di luar tingkatan. Jadi ingat, tidak berada di luar tingkatan-tingkatan tersebut. Dia adalah pada tingkatan-tingkatan wujud. Kenapa? Karena wujud itu bertingkat-tingkat, bergradasi. Ya. Melainkan karakteristiklah yang membentuk setiap tingkatan. Hakikat wujud memiliki tingkatan dan gradasi. Jadi kita ketemu lagi di sini. Memiliki tingkatan dan gradasi. Hakikat wujud memiliki tingkatan dan gradasi. Ya, jadi tingkatan gradasi sama saja. Tingkatan gradasi sama. Dari yang paling kuat dan tinggi hingga yang paling lemah dan rendah. Kita juga sudah pelajari ini. Jadi kalau gradasi itu bicara tentang yang kuat dan yang lemah. Ya. Yang potensial dan yang aktual. Itu namanya gradasi. Yang paling kuat, ingat, para filosof sebelumnya membuat perbedaan hanya 3. Perbedaan seluruh sifatnya. Yang kedua, perbedaan sebagian sifatnya. Yang ketiga, sama semua sifatnya, tapi berbeda permukaannya. Itu para filosof. Datang Mulassadra menambahkan perbedaan yang keempat, yaitu gradasi. Ya, jadi ada perbedaan yang keempat, namanya gradasi. Jadi hakikat wujud memiliki tingkatan dan gradasi, dari yang paling kuat dan paling tinggi, bergradasi sampai kepada yang paling lemah dan rendah. Yang paling kuat dan tinggi, hingga yang paling lemah dan rendah. Persis sama kalau kita melihat batu dia di dalam danau yang tenang. Begitu kita jatuhkan batu, langsung melahirkan riak, gelombang. Gelombang itu semakin jauh dari tempat jatuhnya batu, semakin mengecil, semakin lemah. Ya, semakin lemah. Begitulah juga dengan ini. Jadi paling kuat dan tinggi sampai kepada yang paling lemah dan rendah. Terdahulu dan terbelakang. Seperti misalnya kita orang tua, terdahulu dan terbelakang. Itu juga gradasi. Ya. Terkaya dan miskin, itu gradasi juga, dan sebagainya. Terdahulu dan terbelakang, itu sama kalau kita masuk di Zoom, ada yang terdahulu, ada yang belakangan. Kaya miskin, sebetulnya hakikatnya sama saja, cuma disebut kaya karena lebih banyak hartanya, disebut miskin karena lebih sedikit hartanya. Itu adalah gradasi dan sebagainya. Tingkatan yang paling tinggi dan kuat adalah wujud niscaya. Tingkatan yang paling tinggi dan kuat adalah wujud niscaya. Dia pusatnya wujud niscaya. Dia adalah realitas yang paling sempurna. Dia adalah realitas yang paling sempurna dan tidak memiliki kelemahan dan cacat sedikit pun. Dan tingkatan yang paling rendah dan lemah adalah materi. Ya, jadi itu bergradasi. Tingkatan yang paling lemah dan rendah adalah materi. Kalau ini yang wujud niscaya adalah zatnya Tuhan. Jadi tingkatan yang paling tinggi dan kuat adalah wujud niscaya. Dan ini adalah
merupakan Tuhan yang punya, ya. Tuhan yang punya, ya. Ya, ini adalah Tuhan yang punya. Ya. Wujud niscaya adalah Tuhan. Kita sebut zatnya Tuhan. Ya, zatnya Tuhan adalah tingkatan yang paling tinggi. Saking jelasnya, maka ini tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Karena panca indera kita itu sebetulnya adalah hanya menjangkau sesuatu yang sifatnya relatif. Ya. Yang mutlak, dia tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Begitu juga dengan akal pikiran kita. Dengan demikian, wujud niscaya yang merupakan zatnya Tuhan adalah merupakan rahasia dari segala rahasia. Yang kita sering sebut dengan gaibul guyub ataukah sirrur asrar. Rahasia dari segala rahasia. Dia adalah merupakan realitas yang paling sempurna dan tidak memiliki cacat sesedikit apapun. Dan tingkatan yang paling rendah, ingat, jadi tingkatan yang paling rendah adalah materi. Jadi dengan demikian materi bukanlah sesuatu yang salah. Materi bukanlah sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena materi juga adalah merupakan bagian daripada wujud. Dia adalah gradasi paling di bawah. Dia paling lemah. Ya. Makanya harusnya materi ini bisa menjadi alat untuk bergerak ke atas. Kemana? Ke puncak. Itulah sebabnya dalam agama, dalam Al-Quran hebatnya, materi itu disebut dengan khair, kebaikan. Jadi inilah konsep Islam kita. Jadi dalam konsep misalnya yang lain, ada namanya sekularisasi. Memisahkan antara masalah-masalah ketuhanan dengan masalah-masalah materi. Kalau ini kita lihat, tidak ada perpisahan sebetulnya. Yang ada hanya gradasi saja. Jadi yang bersifat materi pun juga ini adalah mempunyai unsur wujud. Cuma dia adalah rendah dan lemah. Dengan demikian kalau kita berhenti pada wujud materi saja, kita menempatkan diri kita di posisi yang paling rendah dan lemah. Jadi harusnya kita harus bergerak ke atas. Pergerakan dari alam materi ataukah wujud rendah kepada wujud yang paling tinggi namanya safar. Namanya suluk. Jadi kita bergerak dari sini. Jadi dalam Al-Quran itu namanya materi disebut dengan khair. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk bergerak ke atas. Ya, coba kita lihat dalam ayat ini. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 100. Ayat 180. Surat Al-Baqarah ayatnya tadi 180 nih. Apa kata Allah? Kutiba alaikum. Diwajibkan kepada kalian. Idza apabila hadir akan datang ahadakum kepada salah seorang di antara kalian al-maut, kematian. Kutibanya diwajibkan apa? Intaraka, jika dia meninggalkan khairan. Khairan di sini artikan harta. Jika meninggalkan khairan, ini artinya kebaikan juga. Tapi asli arti sebetulnya ini adalah harta, tapi menggunakan kata khair. Intaraka khairan. Ya. Di bawah sini adalah meninggalkan harta yang banyak malah ini. Ya. Intaraka khairan, harta yang banyak kalau di sini. Ya. Jadi intaraka khairan, apabila dia meninggalkan khairan, diwajibkan untuk apa? Nil wasiyah. Diwajibkan untuk berwasiat. Lil walidaini, kepada kedua orang tuanya, untuk kedua orang tuanya, wal akrabina, kerabat-kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa cara yang baik? Tanpa mengurangi bagian daripada warisan anak-anaknya sendiri. Ya. Maka dikatakan berwasiat itu adalah maksimal sepertiga dari harta. Berwasiat untuk orang tuanya, kenapa? Siapa tahu orang tuanya masih hidup setelah yang bersangkutan meninggal, sementara orang tuanya juga tidak punya penghasilan apa-apa, dan kan kalau sudah diwarisi oleh cucunya, belum tentu nanti yang perhatikan neneknya ataukah datuknya. Begitu ya, mungkin ada kerabat, sepupu, dan sebagainya, paman yang juga kurang mampu, dia bisa berwasiat ke situ. Nah, setelah itu kemudian baru diwariskan kepada anak-anak. Nah, jadi cuma sekalian, kalau harta saja dalam ayat ini diwajibkan menggunakan kata kutibah untuk berwasiat
Masa iya Nabi pergi meninggalkan umat yang begini besar, tidak berwasiat. Makanya jemaah sekalian, supaya ayat ini tidak digunakan membenarkan adanya wasiat Nabi, ada yang mencoba mengatakan bahwa ayat ini telah dimansuh. Bayangkan ayat dibatalkan. Dimansuh oleh ayat warisan di surat An-Nisa. Ya. Kalau misalnya ada ayat yang dimansuh dibatalkan, bayangkan ada ayat yang sudah tidak terpakai. Ya. Ada ayat yang sudah kadaluarsa. Ini kan fatal sekali. Kalau kita berpendapat bahwa ayat ini adalah mansuh itu artinya dibatalkan, berarti artinya apa? Ada ayat yang tidak kepakai lagi. Ada ayat yang sudah kadaluarsa. Sudah apa itu? Sudah expire. Jadi ayat ini sudah expired. Bayangkan Pak, ada ayat yang di-expiredkan. Luar biasa. Tetapi demi menyelamatkan seseorang, ya tidak apa-apa, Al-Quran dibatalkan. Luar biasa. Ya. Inilah disebut bahwa mereka sebetulnya umatku telah menjauh daripada Al-Quran. Itu kata Nabi. Ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Bayangkan ayat pun juga dimansuh, dibatalkan. Bahkan hebatnya lagi, ada ayat yang dimansuh oleh hadis. Wah, lebih fatal lagi. Jadi, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Jadi intinya di sini khairan artinya harta benda. Kenapa disebut khair? Ya tadi karena dia adalah bagian daripada ketuhanan. Jadi kesimpulannya dalam Islam kita itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil. Karena semuanya adalah pancaran daripada al-haq. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang mencari harta itu adalah orang yang durhaka. Tidak bisa. Ya. Yang durhaka kalau mencari harta lalu melupakan Tuhan. Ingat, bukan karena mencari hartanya, tapi melupakan Tuhannya. Harta itu adalah kebajikan, kata ayat ini. Ya. Karena dengan harta kita bisa melakukan kebaikan. Dengan harta kita bisa berhaji. Dengan harta kita bisa berinfak, bersedekah. Dengan harta kita bisa membeli pakaian untuk menutup aurat kita. Dengan harta kita bisa membangun masjid. Dengan harta kita bisa membangun perpustakaan. Dengan harta kita bikin hauza atau sekolahan. Dengan harta kita bisa bikin macam-macam. Ya. Jadi konsep Islam kita dalam filsafat ini kita ketahui bahwa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi bukanlah harta itu yang disebut dengan dunia. Lalu apa itu dunia? Dunia itu adalah ketika lupa kepada akhirat. Itulah dunia. Jadi kalau ada orang yang hidup di dunia ini, lalu lupa kepada akhirat, nah orang itu menunjukkan sudah terpikat oleh dunia. Berarti tidak lagi ada akhiratnya. Jadi kita ulangi lagi, dia adalah realitas yang paling sempurna, dia adalah siapa? Wujud niscaya. Dan tidak memiliki kelemahan dan cacat sedikit pun. Dan tingkatan yang paling rendah dan lemah adalah materi, benda-benda. Di antara dua wujud ini, terdapat beragam tingkatan dan derajat. Di antara dua wujud ini, wujud niscaya dengan wujud yang paling rendah, ya terdapat beragam tingkatan. Jadi dari puncak ke bawah itu beragam tingkatan. Tingkatan yang semakin dekat dengan wujud niscaya semakin sempurna. Dan tingkatan yang semakin jauh daripadanya semakin tidak sempurna. Jadi kita bergerak dari alam materi menuju kepada wujud niscaya agar apa? Agar kita menuju kepada kesempurnaan. Ini persis seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Coba kita lihat surat Al-Baqarah 29 ya. Kutiba. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqa menciptakan lakum untuk kalian semuanya. Ma fil ardi jami'a. Ma fil ardi berarti harta benda. Ada emas, ada perak, ada perunggu, ada macam-macam. Dialah Allah menciptakan Hilang suaranya ya?
Hilang. Ada suara ke? Tak ada. Hilang, Pak, iya. Ya, Ustadznya udah tahu, Bu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ternyata keluar ya. Mari kita masuk lagi. Nah, jadi kita lihat tadi lagi ya. Saya ulangi dari atas. Huwaladzi, dialah Allah yang khalaqa, menciptakan kalian, lakum untuk kalian. Ma, apa saja fil ardi, di muka bumi, jami'a, semuanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, mulai daripada emasnya, perunggunya, peraknya, berliannya, intannya, makanannya, minumannya, ikan-ikannya di lautan, tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya, semuanya adalah untuk kalian semuanya. Lalu kita untuk apa? Supaya kalian menuju kepada kesempurnaan. Istawa itu adalah menuju kepada kesempurnaan. Bagaimana cara mencapai kesempurnaan? Ila sama, menuju ke langit. Dan kalian bisa mencapai kesempurnaan itu kalau menempuh pasawahuna. Kesempurnaan itu kalian dapatkan setelah melewati sab'a samawat, 7 lapis langit. 7 lapis tingkatan. Sab'a samawat. Kita sudah terangkan sab'a samawat ini bisa bermakna seperti dalam Al-Fatihah itu. Ayat pertama adalah maqam ilmu. Ayat kedua adalah maqam syukur. Ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat iman. Kemudian ayat takwa, kemudian ayat taslim, dan seterusnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi alam semesta ini Tuhan ciptakan memang untuk kita sebetulnya. Ya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Tetapi digunakan untuk menuju kepada kesempurnaan. Summastawa ila sama. Jadi berdasarkan ayat ini, apa saja yang ada di muka bumi itu ciptaan Allah. Karena dia ciptaan Allah, maka di sana ada jejak tangan Tuhan. Jadi pada perak, pada perunggu, pada emas, pada berlian, itu ada jejak Tuhan di sana. Sehingga sejatinya benda-benda itu adalah sakral. Walaupun tadi disebut pada tempat yang paling tepi, paling pinggir tadi. Dia adalah gradasi wujud yang paling lemah, gradasi wujud yang paling rendah tadi. Tetapi kita harus start dari sana. Kita ditempatkan di muka bumi ini, di tempat yang paling tepi, supaya kita bergerak menuju ke pusat. Nah, jadi kalau kita bayangkan dengan gelombang seperti ini, ya. Katakanlah pusat gelombang di sini, ya. Paling tinggi di sini. Ya. Pusat gelombang di sini, ya. Semakin ke sini semakin mengecil, ya. Nah, gitu. Maka kemudian jemaah sekalian berbahagia, kita harus bergerak dari sini nih, ya. Karena ini adalah puncaknya, ini adalah yang paling sempurna, ini adalah wajib wujud, ini adalah zat yang disebut dengan basitul hakikah. Ini adalah hakikatnya sederhana ada di sini. Jadi kita bergerak dari sini ke sini, ya. Bergerak dari yang paling lemah ke sini. Ya, jadi kita gerakan ini yang disebut dengan bahasa tasawufnya adalah safar. Nama lainnya adalah suluk. Safar atau suluk orangnya disebut dengan salik. Ataukah sair, orang yang berjalan, ya. Sair. Kita berjalan dari sini ke sini. Kalau nama lainnya juga adalah mi'raj, ya. Mi'raj. Jadi ini adalah kita mi'raj dari sini ke sini. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kita bergerak dari sini, dari Mekah
dan Masjidil Aqsa, lalu kemudian bergerak ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan lebih daripada itu. Nah, ini harus kita bergerak ke atas. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka dalam Islam kita mulai dari puncak sampai ke tepi adalah satu kesatuan. Tidak bisa kita katakan bahwa yang namanya berlian itu adalah bersifat duniawi tok saja. Berlian juga adalah merupakan ciptaan Tuhan. Yang namanya emas adalah ciptaan Tuhan juga. Tidak ada di muka bumi ini yang bukan ciptaan Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita itu semuanya agar kita menyempurnakan jiwa kita menuju ke puncak ini. Kita kembali lagi ke sini. Tingkatan yang semakin dekat dengan wujud niscaya semakin sempurna, dan tingkatan yang semakin jauh dari cahaya, dari wujud niscaya semakin tidak sempurna. Jadi kalau kita berhenti di bawah, di pinggir tadi, ya kita tidak sempurna. Dan kalau kita ingin menyempurna, kita harus masuk, bergerak, menanjak ke atas. Yang menyebabkan munculnya tingkatan-tingkatan wujud ini adalah karakteristik seperti kekuatan dan kelemahan tadi. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang terdahulu, ada yang terbelakang. Kalau kita lihat tadinya gelombang, ya kalau kita lihat tadi gelombang di sini, pasti gelombang yang paling pertama terbentuk setelah puncaknya adalah ini. Ya. Pasti ini. Ya. Baru ini, baru ini, baru ini. Kan begitu. Jadi ini adalah semakin ke bawah semakin lemah. Jadi semakin kuat seperti ke atas. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah zatnya Allah SWT, maka kemudian ini adalah Ahmad. Begitu seterusnya terbentuk ke bawah. Dan ini berasal dari ini berasal dari ini terbentuk dari ini terbentuk dari sini, terbentuk dari sini, begitu. Yang menyebabkan munculnya tingkatan-tingkatan wujud ini adalah karakteristik atau sifat-sifat seperti kuat, lemah, terdahulu dan belakangan, dan semacamnya. Setiap tingkatan wujud akan mengalami partikularisasi dan terpisah dengan tingkatan lainnya dengan perantaraan sifat-sifat tersebut. Jadi setiap tingkatan wujud akan mengalami partikularisasi, terpisah dengan tingkatan lainnya. Seperti contohnya ini. Kalau kita lihat ini, seakan-akan terpisah dengan ini. Kalau kita lihat ini. Atau kita lihat ini ya. Seakan-akan ini terpisah dengan ini, persis kayak gelombang tadi. Seakan-akan ini terpisah dengan ini, ya. Padahal sebetulnya ini tidak terpisah, berada di lautan yang sama, ya. Berada di lautan yang sama, di samudra yang sama, ya. Jadi seakan-akan terpisah, padahal sebetulnya tidak terpisah. Karakteristik inilah yang membentuk tingkatan-tingkatan wujud. Dan karakteristik ini bukanlah sesuatu yang berada di luar tingkatan wujud. Namun karakteristik ini bukanlah yang bentuk hakikat wujud. Ingat, karakter ini bukan membentuk hakikat wujud. Ya. Tetapi hakikat wujud yang membentuk karakter ini. Hakikat wujud apa? Ya, memang bergradasi. Maka lahirlah tadi tingkatan-tingkatan. Setiap tingkatan melahirkan karakternya sendiri. Jadi karakter ini terbentuk dari sifat yang melekat pada wujud, yaitu bergradasi. Karena wujud itu walaupun dia bergradasi tetap hakikatnya tunggal. Berarti walaupun tadi berbeda-beda seperti ini, dia tetap tunggal. Karena ini adalah berada pada samudra yang sama ini. Ya. Dia berada pada samudra yang sama. Berarti begini. Dia tetap tunggal. Jemaah sekalian berbahagia, jadi sampai di sinilah pembahasan kita pada hari ini, yaitu sampai halaman 115. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, pada statement 3 bentuk hakikat wujud partikularisasi tadi, nombor 1, bahawa kalau kita satukan semua cahaya tadi, hadapkan kepada kegelapan, yang wujud cahaya, yang tiada adalah kegelapan. Kalau ini kita cantumkan kepada contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tongkat Nabi Musa bila dicampakkan, maka dengan izin Allah, tampaklah cahaya Allah tadi kepada mata-mata batin para ahli sihir tadi, ular sebenar.
Sedangkan pada Firaun dan kaumnya yang zalim, tanpa cahaya tadi, mereka nampak selain daripada kebenaran tadi. Barakallahu fi afwan Ustaz, betulkan? Baik, terima kasih banyak. Jadi benar. Jadi Mas Keser Bagja, memang ini intinya mulai daripada hati kita sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan agama dulu yang pertama pada diri kita, tetapi memperbaiki diri kita. Makanya dikatakan oleh Imam Ali bahwa awaluddin ma'rifatullah. Sedangkan awal daripada ma'rifatullah adalah ma'rifatun nafs. Ya. Jadi awaluddin ma'rifatullah, wa awwalu ma'rifatullah, wa awwalu ma'rifatillah adalah ma'rifatul nafs. Ya, jadi harus mengenal diri kita. Untuk apa kita mengenal diri kita? Di antaranya adalah untuk mengetahui bahwa dalam mencari kebenaran kita tidak punya tujuan-tujuan lain. Tidak punya niat-niat lain. Kita benar-benar hanif. Ini yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, hanifan musliman. Hanif, jadi hanif, benar-benar hanif. Hanif itu artinya kosong, tidak punya kepentingan lain, ikhlas. Itulah yang dimiliki Nabi Ibrahim. Kalau di ayat yang dikatakan mukhlasin, kalau Nabi Ibrahim biasa disebut dengan hanifan. Hanifan musliman. Nah, jadi kalau mulai dari sana startnya, maka kemudian kemampuannya juga untuk melihat sesuatu yang ada di luar berbeda-beda. Contoh misalnya, sihirnya apa? Tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa. Berkali-kali Fir'aun melihatnya, tapi tidak mempengaruhi sama sekali prinsip Fir'aun, yaitu menganggap itu hanyalah sihir. Jadi berkali-kali, jadi bukan hanya di depan ahli sihir, tetapi sejak awal Nabi Musa datang kembali ke istananya Fir'aun dan mempertunjukkan kepadanya tongkat bisa jadi ular, dan Nabi Musa mengatakan ini bukan sihir, tapi ini adalah petunjuk, bukti bahwa saya adalah Rasul Allah. Tetapi Fir'aun tetap bersikukuh bahwa ini adalah sihir. Bahkan Fir'aun meminta orang-orang datang ke tempat yang luas di lapangan untuk mempertontonkan bahwa Musa ini adalah tukang sihir. Dengan cara memanggil tukang-tukang sihir dari seluruh penjuru negeri. Tetapi hebatnya lagi, tukang-tukang sihir itu justru beriman kepada Nabi Musa. Tukang-tukang sihir ini beriman kepada Nabi Musa. Sujud kepada Nabi Musa. Padahal dia menyaksikan di depannya sama dengan sihir dia sendiri. Karena tukang-tukang sihir ini melihat dengan mata batin yang hanif. Bahkan kalau kita lihat itu, tukang-tukang sihirnya Nabi Musa luar biasa. Kita sendiri belum tentu sampai ke sana. Yaitu dia ingin dipotong tangan dan kakinya bersilangan, tapi dia bersikap biasa saja. Dia mengatakan, ya kami hanya takut kepada Tuhan kami. Karena inna ila rabbina lamunqalibun, kata dia. Karena sungguhnya kita semuanya hanya kembali kepada Allah. Inna ila rabbina lamunqalibun, kata mereka kepada Fir'aun. Ini seorang Yaru dan berjumpa dengan mujizat itu sudah sedemikian rupa. Ini mirip kasusnya dengan Al-Hur. Mirip kasusnya dengan Al-Hur. Nanti di situ Al-Hur baru menyaksikan keluar biasaan daripada Imam Hussein, baru kemudian menyeberang kepada Imam Hussein. Tapi hebatnya dia mau mati untuk itu. Apa sebabnya kira-kira? Yang membedakan Al-Hur dengan Umar bin Sa'ad adalah jiwanya tadinya. Makanya sangat-sangat penting selalu melakukan tazkiyatun nafs. Maka kelirulah teman-teman kita kalau seakan-akan yang penting dalam beragama itu memperbanyak-banyakkan ibadah. Bahwa memperbanyakkan ibadah itu penting sekali. Salah seorang imam kita bahkan disebut dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin itu artinya perhiasannya para ahli ibadah. Karena tidak pernah orang datang ke rumahnya tidak sedang beribadah. Bayangkan, ada orang kita datang ke rumahnya pasti istri mengatakan lagi sedang sholat, lagi sedang beribadah, luar biasa. Dan itulah Ali Zainal Abidin. Disebut dengan as-sajjad karena setiap orang datang ke rumahnya sedang sujud, luar biasa. Tetapi kendati demikian, dalam ajaran Al-Quran dan Ahlul Bait ini bukan pada banyaknya ibadah yang dipentingkan, tetapi pada kesucian jiwa. Kita tahu banyak orang yang berjumpa dengan Nabi pada saat itu, melihat wajah Rasulullah, bagaimana Rasulullah mencintai anak dan cucunya,
tetapi kemudian belakangan bahkan bersikap kasar kepada anak dan cucunya. Padahal dia berjumpa dengan sang Nabi. Dia diselamatkan dari jahiliyah. Bangsa Arab tadinya tidak dikenal dalam sejarah dunia, tapi datang sang Nabi mengangkat harkat dan martabat mereka. Tapi kemudian mereka kok bisa-bisanya membantai anak cucu sang Nabi. Apa sebabnya? Karena tadi konsentrasi, titik tekan daripada keberagamannya bukan pada hati, tapi pada ibadah-ibadah lahiriah saja. Ibadah-ibadah zohir saja. Bahwa penting ibadah zohir, iya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah batin kita. Nah, sehingga kita bisa memahami gradasi-gradasi ini apabila kita membersihkan hati kita. Karena dengan hatilah kita akan menyaksikan segala sesuatunya sebagaimana adanya, yaitu merupakan pancaran cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, pengikutnya Nabi Musa yang ada sekitar 32 orang mewakili setiap kelompok. Ketika kemudian ingin melihat Allah, datanglah bersama dengan Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah SWT memperlihatkan dirinya dalam bentuk cahaya di sebuah bukit, mereka semuanya pingsan. Apa artinya ini? Artinya bahwa kalau kita ingin menjangkau Allah dengan kacamata zahir, kita tidak akan pernah sanggup. Baru cahaya begitu yang Allah pancarkan dirinya pada bukit, maka kemudian mereka semuanya pingsan. Tidak mampu melihat cahaya yang begitu terang. Maka yang mampu menjangkau Tuhan yang merupakan sumber dari segala cahaya, yang merupakan gelombang tertinggi tadi itu, adalah dengan hati kita. Kalau kita mencoba menjangkaunya dengan panca indera kita, tidak akan sanggup. Terbukti tadi pengikut-pengikut Nabi Musa pingsan semuanya. 72 orang yang mewakili kelompok mereka masing-masing, karena mereka tidak percaya kepada Nabi Musa, ingin melihat Tuhan langsung, mereka mengatakan, lan nu'minu hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan terang benderang. Maka dibawalah oleh Nabi Musa menuju ke Gunung Turzina untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi Allah memperlihatkan baru dirinya, cahaya pada sebuah bukit, mereka semua tidak mampu menyaksikannya. Mereka semuanya pingsan. Mereka semuanya tidak berdaya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin menjangkau Allah dengan perangkat-perangkat, alat-alat, tools jasmani kita tidak akan sanggup. Maka caranya bagaimana? Kita harus masuk ke dalam batin kita. Perjalanan batin inilah yang tidak kalah pentingnya, dan itulah yang Allah sebut berkali-kali dengan kata-kata tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada lagi? Ada Ustadz dari Pak Burhan. Ya, silahkan Ustadz. Dari Pak Burhan. Bisakah saya mengatakan apa yang dijelaskan tadi adalah rincian yang rinci dari fakta sebab dan akibat yang mengantarkan kita ke arah kesempurnaan? Ya, betul juga. Jadi ini jemaah sekalian, kalau kita lihat tadi gelombang itu sebab yang paling tinggi. Oleh para filosof seperti Aristoteles menyebutnya sebagai sebab pertama, causa prima. Ya, jadi sebagai causa prima, prime cause, sebab pertama. Dia adalah sebab yang paling pertama. Nah, sebab itu bergelombang ke bawah menjadi sebab semacam sebab akibat sampai ke bawah. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling lemah, alam materi namanya akibat terakhir, paling lemah. Tidak ada lagi setelahnya. Nah, makanya untuk bergerak ke atas, ya di antara cara adalah dengan mengikuti gelombang sebab akibat tersebut. Kita menelusuri ke atas, akhirnya kita akan sampai kepada sebab yang pertama tadi, ataukah prime cause, ataukah causa prima tersebut. Jadi saya kira benar. Jadi itulah adalah merupakan termasuk gerakan, termasuk pendekatan yang cukup menarik, karena sebab akibat ini juga mengatur seluruh alam semesta. Alam semesta ini diatur juga oleh sebuah hukum sebab akibat. Dan sebab akibat ini bukan hanya berlaku di alam semesta, tapi juga berlaku ke atas, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan dengan mengenal
universal, jadi wajib wujud yang paling universal, udah benar ya. Saya kira benar. Jadi yang paling universal, jadi dan yang partikular ini atau kakuitas itu adalah mengambil bagian di dalam yang universal juga, tidak terpisah. Karena kalau dia terpisah kan berarti ada Tuhan yang lain. Jadi saya kira ini kesimpulannya bagus juga. Jadi kita sebut wajib wujud ini adalah yang universal, sedangkan yang kuiditas ini adalah yang partikular. Yang namanya partikular, dia berada di dalam universal. Contohnya misalnya manusia itu universal. Pak Burhan, Pak Nur, Rusli Malik, Ayahanda itu namanya adalah kuiditas yang berada di dalam universalitas manusia. Jadi dia ada di dalam universal. Jadi kalau kita sebut si A, si B, si C, itu adalah manusia. Manusia adalah konsep universal. Manusia adalah konsep universal, wujud juga adalah konsep universal. Maka bagian-bagian tadi disebut dengan partikularitas atau kuiditas. Yang sebetulnya tidak lain adalah caranya sang universal. Caranya sang wajib wujud memperlihatkan dirinya karena kita tidak sanggup melihatnya dengan kacamata lahir kita, dengan mata kepala kita. Seperti itu. Ada lagi? Saya kira kesimpulannya sudah benar ya, sudah bagus, sudah ditangkap. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sampai di sini. Kita akan jumpa lagi sebentar malam. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.